Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur kita panjatkan pada malam hari ini masih diberikan nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar, yang paling mahal telah kita rasakan. Sebab kebanyakan di antara kita itu sudah maklum, nikmat yang paling besar itu di antara dia pikir ya uang. Dia pikir apalagi itu yang benda-benda itu, ya itu besar juga sih, karena nikmat nggak ada yang kecil ya. Tapi kata Allah, itu semua tidak akan ada gunanya kalau tidak dikasih waktu. Nah, nih, berarti waktu itulah nikmat yang paling besar. Kita lupa nih, ternyata apapun yang kita miliki, tapi kita tidak dikasih waktu, sama saja kita tidak bisa menikmati semua itu. Nah, percuma juga. Jadi kalau disuruh milih uang 1 miliar atau milih kasih waktu, pasti udah bingung gitu. Ya. Ternyata Allah ketika menyebutkan dalam Quran, apapun itu, pasti sesuatu itu hebat, Pak. Gitu. Jadi ketika sesuatu itu disebut oleh Allah dalam Quran, itu pasti hebat. Contoh di Quran itu yang paling banyak disebut adalah demi waktu ternyata. Duit ya ada sih, harta ada sih, gitu kan. Tapi ternyata yang paling banyak disebut oleh Allah adalah waktu. Mulai dari subuh, Pak, disebut. Was-subhi idza tanaffas. Coba. Demi waktu subuh ketika sudah menyingsing. Wadduha, gitu kan ya. Demi waktu duha. Kapan itu waktu duha? Ya waktu kalau ukurannya itu unta sudah merasa panas katanya. Waktu pagi. Wan nahari, demi waktu nahar, siang duhur, Pak. Disebut oleh Allah dalam Quran tuh. Wal asri, demi waktu asar lah gitu ya. Wal laili, demi waktu malam. Dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan waktu. As-sa'ah, itu juga waktu, Pak. Al-qari'ah, itu juga waktu, Pak. Azifatil azifah, itu juga waktu. Banyak sekali ternyata waktu. Berarti waktu yang disebut banyak ini oleh kita banyak yang dilupakan. Betul ya? Seringkali kehilangan waktu. Tapi kalau ditanya uang hilang apa tidak, jawabannya tidak. Pasti periksa dompet. Betul apa ya? Tapi kalau waktu pasti hilang. Kata Allah itu disebutkan dalam Quran begitu, Pak. Berarti penting waktu. Ya, lihat saja. Lihat saja. Berapa pentingnya uang? Uang penting kan? Tapi ketika tidak dikasih waktu, Pak, uang bisa dibayar untuk membayar waktu. Contoh nih misalnya gini. Quran itu surat 63 ya, ayat 11 tuh. Seandainya kau diberikan uang 1 gudang, itu, dan juga tidak diberi waktu kecuali harus membayar uang itu untuk membeli waktu, maka kita pun akan membeli waktu berapapun mahalnya. Itu juga kira-kira. Ya ini jadi lebih mahal begitu. Satu. Di Quran itu ada, Pak, yang disebut Allah itu ya. Saya ambil misalnya surat Ali Imran misalnya, Pak. Surat 3 ya, ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Kata Allah itu, ini penting disebut soalnya dalam Quran. Sesungguhnya pertama kali bangunan diletakkan oleh Allah di muka bumi,
Allah kasih bangunan di letak bumi muka bumi adalah masjid. Ternyata masjid, ya Masjidil Haram waktu itu kan. Nah, ternyata Masjidil Haram ini adalah bangunan pertama yang digunakan Allah sebagai pemancar. Pemancar itu sesuatu yang mengeluarkan suara, Pak. Pancaran tuh. Makanya ketika ada azan, Allahu Akbar, semua dikeluarkan melalui menaranya itu. Ternyata Neil Armstrong waktu itu ya, mendengar suara bukan percakapan biasa di angkasa ya, bukan percakapan biasa Pak, justru azan. Saya mau nanya Bapak, orang azan sama musik yang soundnya ribuan watt, kira-kira kerasan azan apa kerasan musik kira-kira? Logikanya gitu. Bapak kalau dengerin musik, aduh, soundnya yang besar itu ya, sampai mau copot tuh jantung, betul ya Pak? Logikanya dia itu harus mendengar sampai ke langit, kalau bahasa kita ya. Tapi yang diperdengarkan ternyata azan. Loh kok bisa? Kayak gitu gini, ya Allah yang kuasa. Saya kan contoh Bapak. Kira-kira saya mau nanya, bumi kita ini diselimuti suara musik lah, taruh gitu ya, atau suara azan? Ayo. Kita dialog dulu ya. Bumi kita ini kira-kira selimuti suara-suara apa suara azan? Suara azan, Pak. Contoh. Tadi maghrib jam berapa? Taruh jam tengah 7 gitu ya. Atau maghrib ya Pak, jam 6 gitu ya, biasanya begitu ya. Ketika jam 6 di sini azan Pak, azan maghrib. Daerah yang paling timur sana, paling timur Pak, kira-kira azan apa Pak? Ayo, jangan lama-lama mikirnya. Kalau kita ini di sini, barat nih, azan maghrib, maka bumi belahan timur sana kira-kira azan apa Pak? Isya Pak, bareng Pak. Azan maghrib sama azan isya bareng, betul? Isya. Adzan isya karena lebih cepat dong, pasti lebih cepat malamnya kan pasti ya. Kira-kira kalau ke timur lagi sana Pak, timur lagi kira-kira kalau ada adzan apa Pak kira-kira? Subuh Pak, bareng sama TSM. Bareng, waktunya bareng. Cuman di sana perputaran bumi memang udah siang, udah menjelang siang gitu ya. Kalau ke timur lagi sana udah duhur Pak. Jadi bumi ini nggak pernah berhenti diselimuti oleh suara azan. Menara tuh. Makanya alhamdulillah mudah-mudahan ini memang benar-benar membawa berkah. Kata Allah gini, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudallil alamin. Sesungguhnya masjidmu itu gitu ya. Kalau bahasa kita nih, masjid Mekah itu dan ini adalah duplikatnya gitu kan, masjid-masjid seluruh dunia itu adalah suatu tempat yang pertama dibangun Allah, diletakkan Allah lalu diberkahi. Dan petunjuk bagi manusia. Adzan tuh Pak. Kalau di kampung saya, di kampung gitu Pak, itu patokannya bukan jam loh Pak. Di sana biasanya nggak bawa jam. Betul ya Pak ya? Apa Pak? Adzan tuh beduk katanya. Kan gitu. Adzan Pak. Dan adzan itu semua. Nah ini loh. Penting nggak tuh? Oh penting. Kok bisa penting? Loh, kalau kita di sini mungkin nggak begitu tampak ya Pak ya. Tapi kalau kita melihat di Masjidil Haram Pak, yang ditunjuk Allah itu adalah pusaran. Pusaran apa itu? Tahu apa? Itu sholat loh. Nggak pernah berhenti itu pusaran. Kemarin di sini, di daerah sini ada puting beliung. Gitu. Itu pusaran Pak. Angin yang biasa kita rasakan ini kan nikmat nih. Nikmat, angin, sejuk, kita pakai kipas, pakai AC Pak ya. Tapi ketika dia sudah berpusar, maka apapun bisa ditabrak, bisa diangkat. Saking kuatnya pusaran itu. Itulah Masjidil Haram. Doa satu orang dari timur, doa satu orang dari barat, doa dari seluruh penjuru dikumpulkan menjadi satu pusaran, maka doa di sana adalah lebih kuat, Pak. Iya. Makanya di dalam hadis qudsi mengatakan gini, "Man dzakara fi nafsi, dzakartu fi nafsi." Barang siapa yang ingatnya padaku sendiri zikir ya, sendiri subhanallah alhamdulillah gitu kan ya. Maka aku ingat dia juga sendiri. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairun minhum. Kalau dia itu ingatnya rame-rame,
orang banyak, maka aku pun ingat kepada mereka secara rame-rame. Siapa yang diajar rame-rame oleh Allah? Ya malaikatnya lah. Ya nggak mungkin kita tuh. Malaikatnya, Pak. Setiap ada amal baik dikabarkan kepada para malaikat. Penting nggak? Disebut Allah tuh. Penting. Kemudian lagi, saking pentingnya ini, Pak. Waktu ya, Pak ya. Itu kan banyak, Pak. Waktu itu banyak. Dikumpulkan waktu mana yang penting, waktu siang, sore, gitu kan. Istilahnya pagi. Ternyata ya waktu yang paling penting disebutkan Allah dalam Quran surat Al-Isra 82. Gitu. Apa itu waktu? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Waktu yang paling penting, ya semua waktu penting ya, tapi yang paling penting itu ku berikan kepada manusia, yaitu sepertiga malam. Coba disebut, Pak, dalam Quran itu. Betul ya? Nah, itu. Kemudian kalau hari, ya semuanya hari penting ya, Pak ya. Jangan dianggap nggak penting loh ya. Tapi ada hari yang sengaja disebut oleh Allah dalam Quran itu namanya hari Jumat. Surat 62 coba baik-baik. Ya, hari Jumat, surat Jumat, Pak. Apa nilai di situ Jumatan tuh? Ya. Wa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa itu? Ketika panggilan azan Jumat sudah dikumandangkan, tinggalkan pernikahan, datangi sholat karena itu lebih baik dari apa yang kau usahakan itu. Ya saat itu saja, nanti balik lagi. Jangan dianggap lalu selamanya tinggalin dia. Sholat, waktu sholat. Itu artinya hari Jumat, Pak. Jadi kadang-kadang kita dikasih Allah kayak gitu tuh, Pak. Kita tahu nggak sih? Ya nggak tahu sih sebenarnya. Lagi nih kata Allah, amalmu itu kan biasa. Nilainya biasa. Yang menjadikan amalmu lebih, itu memang kehendak Allah. Bukan kehendak kamu, kalau bahasa kita ya, Pak. Kamu itu amalnya biasa, sholat nggak kusuk biasa. Gitu kan, apalagi sholat kuncinya hilang, udah nggak ada kusuk-kusuknya, udah. Lalu Allah ngasih, Pak, ini lu hambaku, aku tingkatkan amalmu walaupun kau nggak kusuk, tapi ada di waktu itu, maka amalmu ditingkatkan oleh Allah. Itu selalu mengharapkan waktu baik tuh kayak gitu. Oke, hari Jumat. Bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya Allah ciptakan bulan itu 12 baik semua, Pak. Di mana Allah menciptakan sesuatu itu ya di bulan-bulan itu. Betul. Jadi kalau kita milih-milih bulan boleh-boleh saja lah. Boleh. Milih bukan berarti nolak. Saya kasih tahu nih. Jangan dianggap yang lain buah sial. Jangan. Milih boleh. Boleh ya, Pak. Allah milih itu bulan, Pak. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ulangi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu jejer kata Nabi. Maka yang satu lompat, Rajab namanya. Tuh, itu bulan Muharram. Sehingga bulan itu banyak orang yang tanya, Pak Ustadz, ini kalau bulan Rajab amalannya apa ya? Bingung saya jawabnya juga. Ini kalau bulan Muharram ini amalannya apa ya? Waduh, amalannya apa ya? Padahal bulan itu yang Allah sediakan supaya amalan jadi mulia. Ulang lagi, Allah sediakan bulan Haram mulia itu supaya amalan manusia jadi mulia, jadi lebih gitu ya. Nah, lalu apa amalan? Semua amalan yang ada di bulan itu Allah lebihkan. Enak tuh jawabannya? Apa Pak Ustaz? Ngaji. Iyalah, ngaji. Di bulan itu Allah lebihkan. Pikir, betul. Di bulan itu Allah lebihkan. Karena itu bulannya yang dipilih Allah, bukan amalnya. Paham Pak ya? Sama orang protes. Jalan-jalan mau beli jam tangan, Pak. Contoh aja. Pinggir jalan biasa di Cibinong situ ya, jamnya ini mereknya sama, ini sama, harganya 200.000, Pak. Ini udah paling bagus sudah tuh. Ya gitu ya. Giliran di Pondok Indah Mall sana umpama ya. Di sana ada jam yang sama, kaget loh. Ada jam juga yang kemarin saya beli ini. Nah, coba ditawar, Pak. Ditanya, kira-kira harganya sama apa beda, Pak? Kira-kira, ini kok sama? Coba ditanya, coba tanya. Ya, ini berapa Pak harganya? 1 juta, Pak. Loh,
bego katanya dia. Saya kemarin jam yang sama di Cibinong itu 200. Ya Bapak di Cibinong, di sini kan tempatnya beda Pak, tempatnya yang bikin mahal bukan jamnya. Manusia juga gitu. Manusia sebenarnya maaf tempatnya itu nggak layak, bawa dosa manusia itu. Datang bawa dosa. Ambil bukalah surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 36 misalnya itu ya. Manusia itu datang cuman bawa dosa. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Kamu datang Adam, keturun di bumi ini bukan bawa pahala, bawa turun di bumi bawa apa? Kok udah takut, ketakutan sama Nabi Adam gitu ya. Yang bawa dosa. Ya, iya. Nah, kalau nggak ada dosa nggak diturunin sama Allah ya. Ya oke, kata Allah. Itu biasa. Kalau kau nggak punya dosa, berarti malaikat berarti ya. Kamu punya dosa, betul. Berarti manusia. Turun kamu Adam. Dan istrimu tentunya. Turun Pak. Berarti bawa dosa. Kau bawa dosa. Sebab tangisannya Nabi Adam itu kan minta ampun Pak. Rabbana, dolamna, anfusana, wa lam taghfir lana, wa tarhamna, lanakunanna minal khasyirin. Berarti kan punya salah gitu ya. Ya masalah kata Allah. Itu skenarionya Allah saja kok. Skenarionya Allah saja. Ketika Adam ini sudah diturunkan di bumi, justru itu sudah tahu nanti bawa dosa. Dan Allah sudah menyiapkan ampunannya. Quran lagi tuh. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Ya Allah, Adam disuruh tergoda ya Pak ya. Turun karena melakukan kesalahan. Tapi Allah katakan, ini loh Adam doanya. Bayangkan Pak. Ini loh doanya Rabbana dzulamna itu doa dari mana Bu? Pak. Saya tanya tuh, Adam melakukan kesalahan, betul ya? Salah dari Nabi Adam. Doa Rabbana dzulamna itu dari siapa Pak? Bayangin Pak, ini lu alatnya. Kamu salah ya? Iya, baca ini nanti aku ampuni. Enak enggak kalau orang udah kayak gitu Pak? Enak kali ya? Ya salah dikasih alat untuk diterima coba. Fatalah kok ada mumirabi kalimatin Pak. Jadi kalimat itu ucapannya itu memang dari Allah. Salah dari Adam, ya kalimatnya yang diucapkan Adam dari Allah lalu diterima. Mau nggak kayak gitu kira-kira kita? Mau ya? Mau Pak. Cuman nggak ada yang ngomong aja sama kita. Ya iyalah. Ini Allah tuh kayak gitu. Ya Allah luar biasa ya. Itu manusia. Maka itu disebut dalam Quran Pak. Sekali lagi. Penting dong berarti. Penting. Masjid. Ya. Ternyata masjid itu Pak. Kalau kita baca di dalam sejarah ya. Di dalam ayat-ayat itu juga. Fi ayatum bainatum maqamu Ibrahim wa man takhalau kana amina. Di dalam masjid itu ada tanda-tanda. Ya, kalau di Mekah ada makam Ibrahim. Ya, orang yang masuk masjid aman. Aman. Surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamus shalah. Barang siapa orang itu memakmurkan masjid, maka dia pasti orang beriman. Gak usah nanya kamu iman apa enggak. Tapi kalau orang itu cirinya memakmurkan masjid, dianggap Allah orang beriman. Gak mungkin orang yang tidak beriman memakmurkan masjid. Itu Pak. Jadi iman gak kelihatan, gak bisa ditanya. Kamu orang beriman gak? Gak bisa Pak. Itu kata Allah tuh. Coba bayangkan. Allah nanya begitu. Dan Allah berjanji ini, ya begitu. Kamu orang beriman. Coba. Kenapa? Fi buyutin adinallah an turfa'ah wa yudkaru fiha ismuh. Karena masjid itu kita yang memakmurkan di dalamnya disebut nama Allah tiap hari. Betul ya? Adzan misalnya gitu. Saya kasih contoh adzan, Pak. Dia memakmurkan masjid, Pak. Orang yang adzan memanggil-manggil itu nanti paling terkenal. Kenapa? Memang adzan itu sebutan nama Allah yang meliputi bumi, betul ya? Ya kita terkenal juga sih nanti insya Allah. Karena pemakmur masjid, gitu kan? Insya Allah. Nah, disitulah ya Allah berjanji melalui lisan Rasulullah Muhammad SAW. Man bana masjidan, banallahu baitan fil jannah. Man bana masjidan lillah, banallahu baitan fil jannah. Rawal Muslim. Barang siapa yang membangunkan masjid, maka Allah akan membangunkan dia rumah di surga, Pak. Gak usah berdoa.
Gak usah berdoa loh. Ada orang masuk surga nggak doa, Pak. Nggak minta gitu loh. Bayangin. Siapa itu? Di antaranya orang yang memorkan masjid, orang bangun masjid, nyumbang masjid gitu loh, masuknya gitu loh. Kayak karpet, siapa berapa orang yang nyumbang itu? Bisa gitu Pak ya. Itu dia tuh dibangunkan Allah baitan, rumah di surga. Kalau dibangunkan rumah Pak, orangnya belum ada. Kira-kira yang rumahnya manggil-manggil nggak sama orangnya Pak? Saya nggak usah ngomong. Orang rumahnya udah jadi nih. Rumah jadi rumahnya. Orang kampung rumahnya dibangun di rumah udah jadi. Orang kampung ngomongnya apa Pak? Kita belum pulang ke kampung. Orang kampung ngomong apa kira-kira? Kapan nih pulangnya? Begitu. Nah, rumah udah jadi kok belum pulang pulang. Berarti kalau kita dibangunkan di surga, disumpahin sama rumahnya mudah-mudahan cepat pulang. Ya iya benar. Itu ya Allah. Ada tempat yang kosong, kalau bahasa kita ya, kosong, orangnya belum pulang, tapi rumah udah jadi, Pak. Pemakmur masjid. Bangun masjid, Pak. Nomor satu. Nomor dua, ana waqafilul yatim kahataini fil jannah. Nanti kalau ada orang yang suka ngurus anak yatim, duduknya berdampingan dengan aku. Nggak usah doa, Pak. Kalau bahasa kita ya, doa sih penting ya. Tapi ini langsung disebut bukan karena doanya, bukan karena apanya, dzikir wiridnya, tapi karena ngurusnya itu. Kahataini fil jannah. Makanya kalau ada infak apa namanya itu kotak-kotak amal gitu ya Pak ya. Ya Allah mudah-mudahan kita bisa ngisi. Gak usah doa Pak. Ada orang yang kayak gitu. Kan sejarah mencatat begitu. Qulil ladzina kafaru yantahu yughfar lahum kata Quran. Hai orang-orang yang musyrik kafir pada saat itu nggak mau membela Nabi, kafir lah gitu. Kalau kau berhenti artinya mukmin Islam baca 2 kalimat syahadat, semua dosamu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Enak gak Pak ya? Kita tiap hari minta apa? Ampun. Belum tentu diampuni. Tapi orang kafir begitu masuk Islam langsung diampuni. Mendingan istighfar apa kafir dulu, Pak. Ayo. Itu Quran, Pak. Masya Allah. Itu artinya gini loh. Islam itu ada amalan-amalan yang besar. Ada, Pak. Baca Quran, 1 Quran 30 juz. Ada. Tapi Nabi juga memberitahukan bahwa kulhu 3 kali sebanding Quran. Pernah dengar itu? Kul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Kau baca kul huwallahu ahad sekali, maka seimbang dengan sepertiga Quran. Kalau kau baca 3 kali, maka sama dengan bacaan Al-Qur'an. Lalu orang protes. Wah, enakan kulhu. Ya iyalah, terserah saja enakan kulhu. Emang dari dulu juga kulhu. Nanti terawih juga semuanya bacaannya. Ya iya. Emang di mana juga begitu. Lah iya Pak, ya enak. Ya itu Islam ada yang kayak gitu Pak. Jadi kita kadang-kadang, ya maaf ya biasa kita itu. Ditanya bulan Ramadan khatam Quran berapa kali? Saya berani Pak, 10 kali ya. Lah aku tiap hari wirid selesai sholat baca kulhu. Ya sebanding. Orang itu suka, ya kita nggak tahu ya. Wah enakan itu loh. Lah gini ceritanya nih. Saya kasih contoh. Batu 1 koral 1 truk Pak. Koral itu ya batu buat bangunan ya Pak ya. Ini batu dengan batu mutiara 1 genggam. Bapak pilih yang mana Pak? Mutiara ini 1 genggam aja nggak usah setruk nih udah. Itu ada yang dipersamakan nilainya seperti itu. Allah menilainya sama lah, taruhlah sama gitu ya. Sebanding Pak. Kecuali ya kita nggak ngerti lah. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Contohnya nggak ngerti ini saya kasih contoh Pak. Ada mutiara 1 genggam. Sama rumput 1 truk. Kalau dihadapkan kepada maaf ini kambing, kira-kira kambing milih mutiara atau milih rumput 1 truk Pak? Hah? Rumput. Terus kalau kita yang ngeliatin karena kambing milih rumput 1 truk, kita ngomong apa sama kambing Pak? Bego lo katanya gitu loh. Yang bapak yang bego. Orang kambing. Iya Pak, orang itu memang kelasnya masing-masing. Masya Allah. Ya begitulah Pak, nggak masalah. Maka datangnya bulan Ramadan Pak, itu. Ya, ada isu. Datangnya bulan Ramadan itu. Jadi kita nggak tahu di bulan Ramadan itu kayaknya bulan biasa. Enggak Pak. Ini loh Allah kasih sayang pada hambanya. Loh kok bisa? Gitu loh ya. Kalau ibadah kita biasa-biasa saja nilainya biasa. Ya toh? Di bulan biasa-biasa Allah kasihan Pak karena Allah datang bawa rahmat. Allah datang itu nggak bawa kemarahan tapi bawa rahmat Pak. Buka Quran tuh.
Kalau kau tanya Allah, bukalah Quran surat pertama, ayat pertama. Siapa yang bisa baca? Ya. Surat pertama, ayat pertama. Apa bunyinya? Pada bingung kan? Surat pertama apa ya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Itu Allah, Pak. Itu Allah punya sifat satu Quran kalau bahasa kita ya. Ini sifat Allah semuanya, aturan Allah. Tapi yang paling menonjol pertama kali apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu Allah. Loh kok tidak? Datangnya bulan Ramadan itu menambah umur manusia yang tidak pernah mengalami manusia umur selama itu. Tapi sekali datang Allah nilai. Sekali lagi, jangan dibanding-bandingkan lagi. Kok enak? Ketemu bulan Ramadan Lailatul Qadar, kok umurnya ditambah 83 tahun? Kayak tadi ngomongnya tuh. Kok enak ya? Ini Allah yang punya mau. Ya, ini Ramadan Pak. Jadi orang itu ya kayak gitu, nilai tinggi amalnya bukan karena kita, kadang-kadang memang Allah sengaja ya tinggikan dengan waktu yang diciptakan Allah, tempat yang diciptakan, mereka berbondong-bondong nggak masalah itu, alhamdulillah. Lalu tanya amalan apa Pak Ustadz, amalan-amalan di bulan Ramadan, sering saya disuruh ceramah, amalan-amalan di bulan Ramadan, yang sunnah, yang wajib sebutin. Ya Allah, amalan apa sebenarnya? Amalan Ramadan itu adalah amalan di bulan biasa yang dilipat gandakan. Setuju nggak? Sholat ada nggak sholat malam di bulan lain? Ada. Di bulan Ramadan dilipat gandakan. Itulah paling enak Pak, ngisi-ngisi. Nggak usah tanya-tanya deh. Ngaji aja nggak di bulan lain ada ngaji kan? Ngaji, kita juga ngaji. Lah di bulan Ramadan lipat gandakan saja. Itulah amal. Kok lipat gandakan? Karena Allah memberi lipat ganda nilai daripada amalanmu. Walaupun bukan amalanmu sebenarnya berlipat ganda. Tapi Allah memberikan. Setuju ya? Ini gitu. Jadi orang yang ketemu di bulan Ramadan umurnya tambah berapa tadi? Lalu ngomong begini, mana mungkin? Loh, Allah yang menilai sama saja segenggam mutiara dengan satu truk koral tadi istilahnya. Ulhu itu tadi Pak. Ya itu Allah. Satu. Itu disebut dalam Quran begitu Pak. Jadi ketika disebut dalam Quran, itu hebat. Orang hebat. Contoh, itu sudah tempat yang paling hebat Mas. Sekarang Pak, makhluk banyak kan ya? Yang disebut dalam Quran itu pasti hebat. Oke, ada malaikat, ada jin, ada setan, ada lah. Tapi yang paling banyak disebut dalam Quran itu manusia loh Pak. Kaget tidak? Manusia paling banyak Pak. Yang kemarin saya jelaskan. Apa itu An-Nas? Artinya apa? Manusia ya. Al-Quran surat 49, Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas. Ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, taat takwalah kepada Allah. Manusia disebut Pak, aku ciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, jangan membanggakan sukumu, jangan membanggakan apalagi golonganmu, itu nggak boleh. Loh kok nggak boleh? Karena yang paling mulia di sisiku takwamu itu. Kok bisa? Loh, kau jadi suku Sunda, bukan kehendakmu, tapi kehendak Allah. Bisa milih nggak? Nggak bisa. Kau jadi suku Mama nih Pak ya, suku Jawa, kau banggakan sukumu, itu bukan pilihanmu, tapi kehendak Allah. Kau lahir di rahim ibumu siapa? Umpama gitu ya, itu bukan kehendakmu, itu kehendaknya Allah, tapi tidak perlu disombongkan karena itu tidak pilihan kita. Yang pilihan kita adalah takwamu itu. Wah, ini boleh kita agak sedikit bangga, alhamdulillah gitu kan. Quran mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kamu disuruh milih katanya tuh. Dirimu itu boleh jadi orang takwa, boleh jadi orang fujur, itu pilihan. Nah, maka yang dinilai kemuliaan manusia adalah pilihannya dia sendiri, Pak. Takwanya. Manusia, satu, Quran itu menyebutkan manusia disebut An-Nas dalam Quran ya, Pak ya. Nah, nomor dua, insan. Disebut tuh. Al-insan. Al-insan artinya apa, Pak? Manusia ya. An-Nas apa artinya? Manusia juga. Al-insan. Ya, di dalam Quran Al-Insyiqaq ayat yang ke-6 mengatakan gini, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqi.
Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Terus. Hai manusia, disebut manusia, insan tuh manusia. Sesungguhnya kamu itu kemana sih? Mau kemana sih? Gitu. Bahasa kita. Mau kemana sih? Ujung-ujungnya kau datang menemui Allah. Mati Pak kita. Kayaknya sih ke kantor, kelihatannya ke sawah, kelihatannya ke pasar. Betul Pak ya? Kelihatannya, aku kemana Pak? Pasar. Kemana Pak? Kantor. Kata Allah, bukan. Sebenarnya kau datang menemui Allah. Benar enggak aja? Ada nggak orang mati masuk kantor selamanya gitu? Ada nggak? Nggak ada. Allah, innalillahi. Itu kalau kau disebut insan, tujuannya adalah supaya kau mengerti bahwa manusia itu tujuannya adalah ingin bertemu dengan Allah. Itu insan dalam Quran. Kalau orang disebut an-nas tadi itu manusia suka bergabung, berkumpul, apa namanya itu ya, berjamaah, itu sebutnya dalam Quran tuh an-nas. Tapi kalau disebut insan, manusia harus tahu diri, ada sebuah pelajaran dari kata-kata itu, kau pasti datang menemui Allah. Ada disebut ins. Quran itu ada Pak, surat 56, itu ada. 56 ayat 56. Ya Allah. Allah mengatakan gini, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ada ya? Illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, sebutkan ins enggak ada nunnya, kecuali untuk ibadah. Jadi kalau aku sebut kau sebagai ins, itu aku punya tujuan, kata Allah, kamu itu supaya beribadah. Ibadah. Aku sebut nama hebat. Orang kasih nama banyak itu anugerah loh Pak. Gelar loh Pak. Coba ada nggak Pak yang namanya orang satu dong? Namanya si A, udah selesai. Ada yang namanya itu, ini terus profesor, doktor, kiai, haji, ajengan. Ada nggak Pak? Itu anugerah Pak. Kalau manusia diberi nama yang banyak, itu kata Allah, walaqad karamna bani Adam. Memang kumuliakan kok keturunan Adam itu. Nggak main-main dibanding makhluk yang disebut insu. Terus itu Al-Quran 56 ayat 56. Basyarun. Ada loh Pak, basyarun itu manusia Pak. Ya Allah, sebutannya banyak banget nih manusia, berarti mulia. Betul? Sambil Quran surah Kahfi, surah 18 tuh Pak. Ya, ayat 110. Allah katakan gini, Qul ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Annama ilahukum ilahu wahid, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tuh. Katakan ya Muhammad bahwa dirimu itu manusia. Katakan pada umatmu, kamu itu manusia. Artinya, ya kalau orang manusia lapar, kamu bisa lapar. Kalau manusia bisa sakit, kamu juga bisa sakit. Gitu bahasanya gitu. Jadi ngasih tahu gitu kan ya. Bukan berarti kamu nggak bisa sakit, kamu berjuang dilempar batu, itu juga sakit. Katakan kepada manusia, kau perjuangkan agama ini juga capek. Katakan pada manusia, kamu juga manusia. Betul Pak ya? Kamu nikah, kamu berumah tangga. Ya mereka rumah tangga sama dengan kalian semua. Itu Nabi mengatakan dirinya manusia. Ya? Itu nih, artinya apa? Nabi kalau disakiti sakit Pak. Gitu loh. Jangan dianggap, Nabi nggak bakalan sakit Pak. Orang dia sebut dirinya juga manusia. Lalu orang bertanya, Pak Ustadz katanya itu, buat apa Nabi kok manusia? Ya. Terus maunya siapa Nabi itu? Malaikat kek, Tuhan kek, menjelma itu biar agak keren gitu kan. Kalau mau ngasih contoh manusia, itu kan Nabi uswatun hasanah, contoh kepada manusia. Orang kalau ngasih contoh, ya sama-sama manusia, supaya bisa ditiru. Betul? Itu Allah kasih tuh, Nabi itu manusia, karena tugasnya memberi contoh Iya. Coba kalau yang ngasih contoh malaikat ngasih contoh manusia. Malaikat Israel lagi. Coba. Bapak nurut karena apa tuh? Saya tanya, Bapak nurut perintahnya dia tuh, nyontoh dia nurut aja udah. Kira-kira kenapa itu? Malaikat Israel datang nih. Takut semua. Ya, itu nggak nyontoh, itu ketakutan namanya. Nyontoh kalau Nabi makan, merintah makannya gini loh manusia. Orang makan kok. Nabi nyontohin makan. Kalau tidur, gini loh kalau tidur. Nabi nyontohin tidur. Gitu loh Pak ya. Kalau bekerja begini loh. Nah, Nabi nyontohin bekerja. Itu pas. Artinya dengan kata lain, kalau kambing nyontoh kambing itu mudah. Yang sulit adalah
ayam suruh nyontoh kambing. Nah, itu nggak bisa, itu nggak bisa. Ya Allah, kadang-kadang ya, itu Nabi Pak, kayak gitu. Nah, itu di dalam Quran itu manusia itu, kata kamu itu manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Kamu itu manusia, sebutannya tinggi loh. Walaqad karomna bani Adam, aku muliakan. Yang terakhir adalah disebut Bani Adam. Kalau Bapak dengar Ibu dengar, Bani Adam itu namanya manusia. Betul? Ya, keturunan Adam. Terus nilainya apa? Kandungannya apa? Aku buka surat 7 Pak, Al-A'raf ayat 31. Ya. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kulu washrabu wa la tusyrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Hai Bani Adam, gitu kan? Kalau Allah, hai Bani Adam, keturunan Adam tuh, kalau kau masuk masjid, pakailah pakaian yang paling bagus ya, menurut kamu. Ya, bukan mahal, yang paling bagus. Jadi kalau masuk masjid beda dengan mau masuk ke sawah, atau Pak. Pakaiannya harus beda ya, istilahnya tuh. Tapi yang paling bagus lah, gitu kan? Karena kau itu dijadikan sebutan Bani Adam, itu Adam dulu sampai tidak berpakaian, dilepaskan pakaiannya gara-gara punya dosa, maka kamu di dunia boleh pakai pakaian, pakailah pakaianmu. Saya ulangi lagi nih, Adam dulu punya salah satu Pak, satu kesalahan, apa salahnya Adam? Makan ya, mendekati buah kuldi Pak. Ya, makanya itu langsung dilepas pakaiannya tuh, langsung nggak punya pakaian. Tapi kamu banyak salahnya, masih boleh pakai baju. Adam ngiri loh Pak. Ya Allah, enak betul umat Nabi ini, atau cucuku ini. Kenapa? Dulu saya salah sekali saja pakaian dilepas sama Allah. Tapi giliran anak Adam, malah orang TSM, banyak salahnya pakaiannya bagus-bagus. Amin ya Rabbal. Masih boleh Pak, ini yang ya, Nabi Adam iri itu. Dosanya mudah diampuni, istighfar diampuni. Nabi Adam Pak doanya sampai keliling-keliling jagat timur sampai jagat barat sambil wiridan Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Dia enggak diampuni Pak. Begitu sampai di Mekah Pak baru diampuni coba. Bayangin. Baru di Mekah ya, baru ampuni sampai berapa jagat timur sama barat baru ketemu di Mekah diampuni Pak. Masya Allah. Ya, kita dimanapun boleh istighfar. Boleh kan? Nah, ini udah saya baca ayatnya saja ini, ayatnya panjang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa lan tarḍa 'ankal yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilmi ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Dan tidak akan rela kepadamu wahai Muhammad orang Yahudi dan Nasrani sehingga kamu mengikuti milah mereka. Ini paling berat, milah mereka. Milah itu tata cara hidup Pak. Milah mereka. Mereka nggak akan ridho kepadamu selagi kamu belum mengikuti tata cara milah mereka. Katakanlah inna hudallahil huda, sesungguhnya petunjuk yang benar